lulus masuk UIN bareng-bareng, lulus jangan sampai ada yang ditinggal kalian gitu. Sudah bareng dipikirkan. Akhirnya hari Sabtu kita baca buku sama-sama, HP dimatikan jam 8 pagi, sampai setengah 9 ngetik bareng-bareng, kumpulkan satu folder. Ini ini teorinya ini teorinya ini. Gitu. Itu lebih mudah. Nah, sampai bertaruh sendiri-sendiri susah. Apalagi sampai masih amatiran, masih orang mau kencur kan gitu. Mau kencur. Nih, harus kerja kelompok, harus kolaborasi. Nah, sampai itu kan belajar PAI abad 21 harusnya 4C, ya tahu? Pertama critical thinking, pernah dengar nggak? Pokoknya cek wow gitu. Critical thinking sampai itu dua apa tapi nggak pernah diterjemahkan dalam alam real sampean. Ayo saling memintarkan para teman-temannya, dibuat diskusi kelompok. Pak, ini saya diskusi kelompok, nanti saya ketik, nanti sampean komentari Pak Angga sampean komentari. Coba gini ya, senior gitu loh, senior PAI, aktivis dulu kan aktivis ya, aktivis WR terus nambal ban waduh isin ya. Itu masa-masa kalau teman saya mendoktrin itu masa-masa makia, biar foto keren. Nah, ya biar spirit belajar risetnya itu biar dibumbu-bumbui nuansa keagamaan biar tetap semangat gitu kan. Wisin mas, mas. Sampai Oka Mentolo ya, boleh-boleh Cilia dan sebagainya. Nah, pada tahun 2012 saya iseng-iseng ya, pokoknya browsing gitu ya, browsing. Ada penelitian di UGM, waduh, penelitian selama 3 bulan gratis gitu kan ya, gratis. Tapi harus dosen, harus begini. Saya iseng daftar, saya 3 bulan ya saya tidak memisahkan ya, bukan siapa-siapa nobody kan gitu kan ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian ditelepon sama UGM. Saya nggak percaya, saya cek nomornya siapa gitu kan, jangan-jangan penipuan. Loh nggak tahu ya, dicek di buku telepon, tanya teman, oh ya ini nomornya CRCS itu S2 di UGM sana, di Gedung Lengkung. Ini dengan Mas Angga ya Pak ya. Sampai selamat keterima apa gitu kan ya. Yes, saya konsultasi dengan istri ya, punya uang 200.000. 200.000 itu 100.000 berangkat ke Jogja, nanti kalau dibohongi 100.000 itu balik untuk pulang. PP. Karena berangkat ke Jogja. Jogja itu di sini di depan gedung Jogja ketemu lah dengan orang-orang yang senasib seperjuangan, yo udah kere deh. Sampai tahu nggak sih gitu kan ya? Saya dapat telepon ini ya. Akhirnya kita ke JLCS ternyata benar ya. Dan saya di kursus penelitian selama 3 bulan di sana. Kemudian ya, namanya short course penelitian. Jadi ternyata komposisi short course itu aneh dalam artian kelas itu didesain sebagian orang-orang yang sangat pintar, sebagian setengah pintar, sebagian untuk pelengkap penderita. Untuk karaokean, untuk manyol-manyolan, kelas itu hidup. Kalau serius semua, bisa dibayangkan 3 bulan itu ngeluh ya men. Ngeluh. Kalau bayangkan ya, saya belajar riset di sana jam 8 pagi sampai puas. Jadi kita itu ngikuti profesor itu kemana pergi, pokoknya ngomong di rumah. Syaratnya satu, nggak boleh mengeluh dengan keadaan, mengeluh langsung out. Jadi melok ya. Disuruh futsal malah futsal pun kalau kita capek, kalau nggak ada izin dari profesor ya nggak boleh keluar. Keluar mengeluh out, wah dia pak. Oh gitu, pokoknya kemana-mana rumah terus lah. Gitu. Pokoknya ngomong, jangan sampai ketinggalan informasi, gitu kan. Nah begitu 3 bulan di drill seperti itu. Ini tanpa sadari ya begini. Ya pulang-pulang ke Malang, pokoknya. Tiba-tiba ini tuh yang dimaksud profesornya dulu, ini dulu. O-nya itu yang mana gitu loh. Mungkin selama saat ini masih asing ini dengan
apa sih pendekatan penelitian jenis itu apa sih gitu kan, kehadiran peneliti itu apa sih gitu kan, fenomenologis itu apa, wis pacar pusing itu sampai pusing ngeluh ini mas Pak, pusing saya sudah angkat tangan dan angkat topi aja Pak gitu kan. Kalau bisa saya dandakan, saya setorkan jasa pembuatan skripsi, saya setorkan pembuatan skripsi kan begitu ya. Itu memang awalnya begitu, tapi kalau kita membiasakan diri sebagai ini bisa-bisa dengan sendirinya kok. Nah, dan ya anehnya ya, saya belajar riset tiba-tiba tahun 2016 ini yang asik ya. Tiba-tiba saya kirim, nah, diterimalah saya itu riset saya itu ke mana? Ke Maroko. 2 minggu saya di Maroko. Ngomongnya gimana Pak? Nah ini yang susah saya ngomongnya gimana. Nah, aku pikir WA itu akhirnya kita itu pakai HP, pakai voltas ngomongnya, ngetek dulu. Oh ya. Jadi gitu kalau di bandara itu. Oh ya. Saling ngetik di Google terjemahan itu loh. Begitu. Kan saya gitu kan ya. Jadi apalagi pemeriksaan di bandara. Di bandara itu saya didoktrin sama Ustadz Badruddin. Kan berangkat sama Ustadz Badruddin. Nanti kalau kamu ditanya ke Maroko tujuannya apa? Ana tilmid. Wah, saya tak apakan. Tilmid begitu. Ana tilmid Ustadz Badruddin. Wah, Badruddin ini Ustadz Badruddin alasannya konferensi di Maroko sana selama 2 minggu. Saya muridnya Ustadz Badruddin, bawakan barang gitu loh ya. Wah, aman ya. Iya gitu. 2 minggu gitu loh. Ya itu makanya apa yang kita tanam hari ini kita nggak menyangka. Bahkan ya bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang Darija namanya. Darija itu apa? Percampuran antara bahasa Arab dengan bahasa Prancis. Bahasa Prancis karena dulu jajahannya Prancis ya. Dulu bahasa Prancis. Jadi selama 2 minggu ya bahasa isyarat yang paling saya gunakan begitu kan, makan ya gitu ya kita bawakan koper aja gitu ya. Kita ya makanya dalam penelitian itu bagi tugas. Pada waktu itu kan kita penelitian 4 orang ya, saya, Ustadz Badruddin, Ustadz Helmi Saifuddin, orang humaniora, dan satu lagi Ustadz Mahfudi, ini orang PKPPA, Mahfudi Mahfudo. Nah, yang bagian ini bagi tugas, yang bagian nanti kembali data bahasa Arab yang Ustadz Badruddin lah yang paling pintar. Nah, nanti yang bagian ngepakai barang-barang atau saya lah yang nggak bisa, pokoknya bagi tugas. Kalau semuanya pintar nggak ada yang kerjain, nyari data semua gitu kan. Nah, Ustadz Helmi bagian apa? Ya, bagian traveling ya. Ini jadwal ini ke Sahara ini. Nah, begitu, yang bagian uang sebagainya gitu. Jadi sama seperti kalian ngerjakan skripsi, kalau kalian ngerjakan sendiri mesti bosen dan menjemukan. Bagi tugas Farida sama siapa namanya? Alia ya. Bareng-bareng ke perpustakaan, Farida bagian ketik, ini nyarikan dikte biar cepet, nanti gantian gitu. Ada satu kelas ini hari besok bantuin teori moderasi beragamanya Farida. Satu orang ngetik 1 lembar aja kan sudah 15 halaman. Nggak usah repot-repot, iya gantian minggu depan apa, di depan apa gitu, keroyokan bareng. Itu namanya kekompakan. Kalau sampai sendiri-sendiri, wah coba ini Pak, Dr. Stranger, ini detektif ini masih banyak seriesnya. Ini film Koreanya ini masih panjang seriesnya. Makanya semester 7 itu semester yang paling membosankan karena satu ya sampai mikir judul, mikir jodoh, mikir pekerjaan jadi satu. Yang keempat kelas sudah pecah, sudah nafsi-nafsi ya. Kebersamaan itu tidak ada lagi. Nah makanya sampai sekarang membangun komitmen sama teman-temannya ini, lulus masuk UIN bareng-bareng, lulus jangan sampai ada yang ditinggal kalian gitu. Sudah bareng dipikirkan. Akhirnya hari Sabtu kita baca buku sama-sama, HP dimatikan jam 8 pagi, sampai setengah 9 ngetik bareng-bareng, kumpulkan satu folder. Ini ini teorinya ini teorinya ini. Itu lebih mudah. Nah, sampai bertaruh sendiri-sendiri susah. Apalagi sampai masih amatiran, masih orang
Mau kencur kan gitu. Mau kencur. Nih, harus kerja kelompok, harus kolaborasi. Ya sampean itu kan belajar PAI abad 21 harusnya 4C, ya tahu. Pertama critical thinking, pernah dengar nggak? Iya. Pokoknya cek wow gitu. Gila, critical thinking. Critical thinking sampean. Sampean tuh dihafal tapi nggak pernah diterjemahkan dalam alam real sampean. Ayo saling memintarkan para teman-temannya, dibuat diskusi kelompok. Pak, ini saya diskusi kelompok, nanti saya ketik, nanti sampean komentari Pak Angga sampean komentari apakah ini layak jadi latar belakang atau enggak. Gitu. Berpikir lebih produktif. Hasil diskusi ditulis, disulap jadi latar belakang. Cek kamu hadir sama diskusi itu. Nah, berpikir kritis itu apa? Benar. Jadi tak senui belum ya. Orang kalau kuliah itu hanya menghafalkan definisi-definisi, pengertian-pengertian itu C1, knowledge. Nggak perlu kuliah, rugi sampean. Baru katanya berapa? Enggak bayar, Pak. Oh nggak bayar ini berapa? 400. 400 ribu, murah banget pada aku. Kamu katanya berapa? 480? 4.800. Kuliahnya sama dengan saya. Saya 400 sama dengan dia. Tapi kuliahnya sama, yang bedakan apa? Wifi tok. Wifi ini tok. Ya kan ya. Nah, dari dulu yang membuat makalah itu hanya kumpulan-kumpulan definisi, dinaikkan ke C2 apa? Comprehension, memahami, ya, membandingkan teori A dan teori B. Jadi mulai sekarang cicil nih teori-teori. Misalnya Warida ini tema penelitiannya moderasi. Maka apapun mata kuliahnya harus dikaitkan dengan moderasi. Apapun itu. Entah itu mata kuliah kurikulum, ya pengembangan kurikulum moderasi beragama di sekolah. Kulina. Nah, strategi pembelajaran berbasis moderasi beragama lek mata kuliah strategi pembelajaran. Filsafat moderasi beragama lek mata kuliah filsafat. Pokoknya mana-mana wis ngono wis pokoknya ngomong moderasi beragama ahlinya ini ya ahli ya Warida ini. Statusnya apa semuanya membangun moderasi beragama. Sama saya seperti dulu membangun image branding sebagai seorang dosen peneliti. Kemana-mana ngomongannya sih tok, wis skripsi wis dari awal sampai akhir, sampai elek sampai tuwek ya. Wis iku. Orang tahu bahwa saya ini lulusan PAI produk gagal PAI, orang tahu. Kenapa ya mata kuliah agama saya jelek ya, pokoknya jelek, Al-Quran jelek. Mas mau kitab kuning ya dewangi rare kan ya, kan ujian kopi kan mau kitab kuning, wah itu kan paling apa ya menakutkan gitu kan ya. Untung paling akhir gitu kan, boleh posisi paling akhir. Di rumah rose, ditandai gini-gini. Maka sekarang sampean juga harus membranding, membuat merek diri sampean ahli apa. PAI itu terlalu luas. Ya, ahli kurikulum, ahli media, ahli pembelajaran, ya kan? Ahli materi pembelajaran, ahli buku ajar, atau ahli apa dalam PAI itu? Harus positioning. Kalau sampean nggak positioning, ya nggak ada bedanya dengan yang lain, kan begitu ya. Jadi kalau akademik sampean sudah kalah, etika kalah, ya harus kepada diferensiasi atau keunikan. Gitu. Saya dari dulu kalau bertarung IPK atau sejarah perkuliahan, saya itu jelek. Kuliah mesti telat, mesti gak pernah lulus tepat waktu. Baik itu S2 maupun S2, ya molor semuanya molor. Tapi itu semua tertutupi karena branding tadi itu riset, penelitian. Safik juga begitu, harus memutuskan, harus mengambil ketegasan gitu. Dulu PAI itu terkenal dua hal, ya lulusan PAI terkenal dua hal, apa? Kurikulum dan pembelajaran. Ahli kurikulum dan pembelajaran. Dulu PAI itu menganut perkuliahan zero mistake, nol kesalahan. Apa maksudnya perkuliahan nol kesalahan? Kalau kamu ujian ke dosen-dosen itu kadang-kadang ya satu orang itu sampai dua hari 3 malam ngantri satu persatu. Ada yang salah sedikit mulai lagi dari nol, ngantri di rumahnya dosen-dosen. Salah sedikit ngantri nggak balik sampai
sempurna, 0 kesalahan. Nah, jadi IPK 2,5 sudah dipastikan selamatan. Ya susahnya minta ampun gitu kan. Memang benar-benar. Sehingga lulusan PAI baca kitabnya lebih unggul dari lulusan bahasa Arab. Kenapa? 0 kesalahan tadi. Nah, orang-orang PAI dulu itu sangat berjasa. Jasanya di lingkungan Win Malang apa? Proses islamisasi penduduk di daerah Sumbersari sama kok. Turun ke lapangan begitu. Oh itu pergerakannya begitu, makanya namanya harum dulu itu. Orang-orangnya sangat-sangat gitu. Itu kuliah-kuliah zaman kuno ya begitu itu. Nah kita ini karena akreditasi Kak Mentolo yang UKT-nya 4.800.000 masa nggak diluluskan Pak jauh-jauh. Itu alasan emosional seperti itulah yang kemudian itu tadi menggerus nggak tega Kak Mentolo. Apalagi kalau nggak lulus itu nanti merusak akreditasi. Kalau dulu kan nggak mikir akreditasi, ya urusanmu. Nah, dulu ujian itu ya ujian skripsi itu pertarungannya di ujian. Artinya kamu lulus nggak lulus bukan pada waktu konsultasi, tapi pada waktu ujian. Kalau sekarang enggak, proses itu dihargai. Jadi datang itu mesti B, datang ujian itu mesti B. Bisa jawab kan begitu. Kalau dulu gak pakai-pakai negon gak bisa jawab ya wes. Nah, gitu lah gambarannya. Gambarannya terginasnya orang-orang dulu gitu. Ya lulusannya seperti siapa Pak ya? Ya Mama Lala ya. Ustaz Lala Sulalo, Bu Sulala. Gus Maimun, sebagai orang-orang itu. Nah, ayo kita bangkitkan ya, makanya sekarang ini harus kita sampean nih sebagai seorang kader-kader PAI ya. Saya ini sebagai seorang senior di sini juga harus begitu ya. Jangan berhenti pada satu titik. Sama seperti saya juga begitu ya. Saya karena pada akhirnya kamu nggak akan mengajarkan semua mata kuliah yang diajarkan pada kamu. Pada akhirnya seperti itu. Iya, makanya harus ambil salah satu. Saya konsisten dari dulu backpack. Masih aku mata kuliah dapet C, tapi seneng. Konsisten. Maksudnya sampai sekarang ngajarnya backpack. Nggak jauh dari itu. Kalau nggak jurnalistik, di PBA pernah ngajar 4 tahun coba Pak. Aku bingung pusing gitu kan, Pak. Balik saya ini kok dikasih ngajar di PBA itu 4 tahun dah. Rebutan katanya. Diperebutkan, bukan saya menawarkan diri, diperebutkan. Ada mata kuliah namanya penulisan naskah. Oh, ini ya pokoknya intinya kalau lagi kuliah ya sampai terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia begitu. Oh, saya bantuin ini. Itu percepatan skripsinya cepat di PBA itu. Begitu. Pernah bantuin anak-anak matematika juga, itu bayangkan skripsi matematika bantuin di mana Pak? Latar belakangnya. Anak matematika nggak bisa ngomong narasi, oh maksudnya begini, oh gini, bisa mewarnai gitu loh. Jadi kita ini hidup di universitas, berpikirnya harus universal, jangan fakultatif. Mulai ketemu teks bahasa Arab, waduh Pak ini literaturnya bahasa Arab ya Pak, waduh Pak ini literaturnya bahasa Inggris. Kon duwe kanca arep PBA ge apa? Itu kok no sampel, kon nartekno, kanca dhewe itu enggak. Pengen penelitian kitab kuning gitu kan ya Pak, nanti kalau saya disuruh baca kitab kuning seperti apa? Ya kancamu lah gereten 3 hari 3 malam tuh kono pulsa njaluk ajari cara mau baca kitab kuning. Ini begitu caranya ini. Les privat ya. Les privat kan apa susahnya sih gitu loh. Kalau sampean nggak bisa, minimal sampean nanti bisa bercerita pada anak sampean. Misalnya sampean Farida ternyata nasib jadi PAI ibu rumah tangga. Wes dulu Pak saya itu terbujuk janji-janji manis, masuklah PAI nanti jadi guru profesional, nanti begini begitu. Pamfletnya seperti itu. Dilala jadi ibu rumah tangga. Ya, jadi ibu rumah tangga yang punya jiwa ketarbian, pola asuhnya lebih baik daripada ibu rumah tangga yang tidak punya jiwa ketarbian. Nah, dokternya seperti itu. Kenapa? Madrasatul Ulam. Bahwa ibu itu adalah madrasah yang paling pertama dan utama. Nah, itu harus
sesabar Khadijah, sepintar Aisyah. Harus begitu. Doktrinnya begitu, kok beda. Lah iya, sampean ngomong ngono beda ya. Ini cara ngomong begitu. Kami harus bangga jadi lulusan PAI. Masih jadi ibu rumah tangga, jadi siapa, bisa membawa mata dengan baik kan begitu. Seringkali coba ya, kita nggak punya keunikan di jurusan kita. PGME, tari menari, PBA, PAI apa coba? Kalau PAI-nya mental keagamanya rapuh, terus yang memimpin mental keagamaan di kampus ini siapa coba? Ya, ini harus begitu, harus jadi magnet bagi yang lain. Gitu. Nah, PAI itu ya penebar inspirasi, buat quote-quote yang inspiratif. Ya. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Sampai itu sudah bayar mahal, kemudian tidak termotivasi kuliahnya, nggak punya kemampuan apa-apa yang bisa diserang, terus gimana? Wah, sudah sudah sengsara berkumpul-kumpul gitu kan ya. Nah, anak-anak ayo bangkit, anak PAI ini harus semangat ya. Nah, jangan melihat jurusan lain kayaknya lebih tertata, lebih profesional dan sebagainya. Mesti ngiri gitu kan. Wah, sama karena memang nggak pernah bertemu dengan sosok-sosok pendobrak penggerak dari PAI itu sendiri. Orang-orang yang saya temui orang-orang yang melihat PAI ya sekedar jurusan biasa gitu. Nah, memang nggak pernah didoktrin dengan orang-orang yang kental sekali PAI-nya gitu. Makanya harus mengembara ya, seperti sabdanya Nabi, harus berenang, memanah dan berkuda, harus bisa berenang. Apa filosofinya orang berenang itu? Kalau nggak bergerak tenggelam. Kelelep sampai nanti harus mengembara. Dosen siapa yang pintar? Pak, saya tanya, dosen ahli moderasi beragama di Malang ini siapa? Carilah, mau keliling ke jurusan, tanya ya. Jurusan jangan hanya jadi tempat untuk unjuk rasa nilai yang nggak keluar, ya. Komplain unjuk rasa nilai. Jurusan bukan hanya sekedar itu fungsinya. Tempat berkonsultasi, Pak. Kalau saya ingin membahas tema moderasi Islam ini kepada Pak Marno, Pak Majidaya, siapa dosen yang kemudian capable, ahli-ahli Al-Quran yang bisa membincangkan ini siapa? Kan begitu. Ya, harus mengembara. Yang kedua, harus memanah, harus fokus. Fokus. Ya, fokus. Kalau moderasi beragama ya semua tulisannya omongannya ya moderasi beragama. One day one paragraf, satu hari satu paragraf, satu hari tak nulis paragraf tentang moderasi beragama lah. Nanti kalau sudah selesai tak konsultasikan ke Pak Angga lah, kalimatnya seperti apa. Nah, gitu. Itu ini namanya niat itu. Ya, niat seperti itu loh. Bukan niat pasrah ya, nanti aja Pak saya belum punya inspirasi, saya nggak punya. Nah, teman-teman nggak lapor-lapor terus ya apa? Zaman bukan nabi yang tiba-tiba dapat wahyu, ya kan ya. Namanya orang biasa ya. Orang biasa kepingin dapat mujizat tuh kayak iso. Ya harus bergerak, harus mengembara. Yang ketiga berkuda, harus bisa mempunyai tunggangan, ya, harus punya jaringan, harus punya kawan partner yang siap menemani kapanpun dimanapun kan begitu. Jangan bergerak sendiri. Harus punya vehicle, ada punya kendaraan ya, udah itu kendaraan. Hanya jangan sampai kecil hati di jurusan PAI ini kan begitu. Saya sering melihat anak-anak PAI itu begitu karena tadi ya kecil hati, merasa miris, salah jurusan dan sebagainya. Karena tadi, self motivationnya kurang. Zaman ya tadi ya selalu melihat jurusan lain, mahasiswa lain itu cerminan yang lebih tinggi daripada sampai sendiri. Nah, mulai sekarang begitu saya mengaktualisasikan diri saya. Maksudnya biar saya itu lebih berguna ya. Saya mikir pada waktu itu. Kampus besar ini nggak ada guru BK-nya kan? Nggak ada guru BK-nya kan? Guru BK-nya nggak, ruang BK nggak ada. Makanya agar kemudian saya didengarkan omongan saya, tempat curhat omongan saya, akhirnya saya belajar psikologi. Nah, ilmu psikologi. Saya baca buku tuh di perpustakaan. Man from Venus, woman from Venus, man from Mars. Nah, ini kalangan John Gray. Bagaimana mendekati seorang perempuan? The Art of Flirting, seni dalam merayu. Saya pelajari itu. Agar apa? Nanti kalau ada yang curhat,
Mas curhat pacar ini. Malamnya itu saya belajar mati-matian teori psikologi. Cek apa? Cek memberi penjelasan itu yang terbaik bagi dia. Cek dia kental terikat terus dengan aku. Seneng saya itu kalau kemudian ada orang dekat, dia tercerahkan, seneng. Wah, itu motivasi saya membaca, memaksa saya membaca itu begitu. Itu trik saya agar membaca PAI-nya juga iso. Lek langsung membaca PAI, ngeluh. Tapi lek membaca yang seneng saya ini nanti ada keinginan dikit nambah-nambah melakukan lek anak psikologi tak kayak materi-materi agama. Cek ono PAI ini lah kan. Lalu itu butuh Mak, itu trik ya juga. Jadi pembangun daya makna ya. Orang harus nggak mikir, harus pun bahasa melek, apalan kacau dan sebagainya. Iya, saya PA itu. Saya hanya hafal 6 surat Al-Ikhlas, Al-Anal, Al-Falaq, Al-Kausar kok ya 6 itu. Saya bojoku bosen kayak pas tak pimpin sholat itu bosen. Iku tok kali liyane lah. Ketua yang tahu. Ketua yang ngerti ngapal yang penting wis tahu jamaah ngono. Wis isi di mana. Ya itulah, saya tidak memikirkan kelemahan saya. Apa yang bisa saya kontribusikan gitu kan. Jadi ya orang malah kaget kalau sedikit-sedikit ada ayat yang kemudian bungaran kan merasa wow gitu kan ya. Bungaran dalil loh. Di latihan kayak masuk PAI kan dalil siji-siji kan. Nah, begitu loh ya. Jadi sampai sekarang jangan kemudian menyalahkan diri sendiri atau merasa malu ya. Nah, ini itu tadi. Kalau pengalaman saya, bagaimana saya membangkitkan keterpurukan saya, ya, keterpurukan dan kesalahan jurusan saya ya seperti tadi. Saya ya itu tadi ya, membangun image bahwa saya ini figur yang asik untuk diajak konsultasi, rajanya diskusi, nah itu yang saya bangun. Soalnya bertarung dengan makalah, bertarung dengan yang lain, kalah segala-galanya lah gitu. Nah, yang saya sukai itu diskusi dengan cewek-cewek, dengan cowok sedikit nggak apa-apa ini lah. Triggernya begitu. Tapi motivasinya tadi memaksa membaca, terbiasa membaca. Syukur-syukur nanti kan ya siapa tahu ya akhirnya kan saya jadi dosen yang tidak mengajarkan mata kuliah keagamaan gitu kan, mata kuliah yang saya senangi ya gitu kan, nulis riset sakwaya-waya iso disusun dengan arah-arah kan begitu. Selama saya kuliah ini begitu sampai ya ketika mereka jadi dosen pun juga masih terikat saling nulis saling itu harapan saya pada adik-adik ini ya. Jadi, yang belum punya judul ya begitu ya. Yang belum punya judul itu minimal sampai itu ide judulnya apa. Nanti dirumuskan sama senior, sama saya, sama kalau saya nggak bisa saya nanti akan hubungi teman-teman saya untuk menggerubuk bareng-bareng judul itu. Dulu kalau saya ya kalau nggak pandemi nih, kalau nggak pandemi itu biasanya saya ditemani 4 orang atau 5 orang untuk geruduk satu judul. Geruduknya gimana Pak? Ya teman saya satu dari psikologi, jadi dari perspektif psikologi seperti apa, dia memberi masukan. 2 dari syariah, dari teori hukum. 3 ada teman saya yang dari matematika, logika penalaran dalam penulisan. Nah, dia memberikan logika dalam penalaran. 4 mungkin dari manajemennya atau apa begitu. Jadi kalau dulu saya kan nggak pernah serius ya kalau ujian, tapi saya memfasilitasi kalau adik-adik ini mau ujian khas ala saya. Khas ala saya itu seperti apa? Ujian 1 lawan 7 atau lawan 5. Jadi 1 orang lawan 5 orang. Jadi kamu melawan 5 orang dari saya bagian mapper, teman saya bagian konten, teman saya bagian gramatikanya, begitu. Makan minum saya tanggung sampai puas. Nah, gitu. Itu kalau mau ujian serius. Nah, itu sampai puasnya. Jadi banyak kasus seperti itu, digoblok-goblokin ya, dibuli-buli habisan lah.
Tapi pasca itu ya anehnya, mesti dia menjuarai LKTI kan gitu. LKTI atau apa, kan. Lulus semester 7, wah, itu yang membanggakan. Wah, tapi ujiannya begitu, bisa seharian itu. Berakhirnya apa Pak? Berakhirnya ketika sudah melambaikan tangan, mengibarkan bendera putih, Pak. Bagaimana Pak? Oh ya, sudah ya. Selesai nanti ujiannya. Nah itu gaya saya. Kalau ujiannya kan nggak pernah, ngasih soal, nggak pernah ya. Memfasilitasi. Kalau ada yang mau nggak? Mau saya fasilitasi. Makan minum saya tanggung. Kalau yang mau ya. Nah. Belajar itu bukan tapi. Oh iya. Walaupun. Cobaan orang ngerjakan skripsi itu banyak. Yang paling susah adalah ketika mau ujian skripsi, laptop kena virus. Nah, iya, itu sering terjadi loh, kan? Ya. Jadi sekarang harus menanamkan watak walaupun nggak punya laptop. Teman saya ini seringkali saya tanamkan pengalaman teman saya pada kalian ini. Teman saya namanya Suaidi, orang Madura. Diajak diskusi itu nggak nyambung. Dia dijuluki Su-item karena wajahnya hitam. Oh iya, ya. Diskusi apapun mesti nggak nyambung. Ya, pokoknya dia motivasinya cuma ngomong. Nah, karena dia susah ngomong, gagap betul loh. Biar dia ngomongnya enak, yes. Jadi tugas kamu pokoknya ngomong, nah, gitu. Kita di UKM nih, saya dulu juga UKM ya. Tugasmu ngomong, ngerti gak ngerti penting ngomong. Lalu dia mengutarakan keinginan, saya nggak ingin lulus semester 8. Kita kan nggak percaya. Apa dia yang kamu lakukan? Saya harus beli flash disk. Masuk akal? Ayo. Ada yang lain. Pokoknya saya harus punya laptop. Pokoknya gini-gini. Saya ini sederhana sekali cara mikirnya. Saya harus punya flash disk. Dan dia membuktikan itu lulus semester 8 dengan menggunakan flash. Caranya bagaimana? Ketika ada laptop nganggur itu, pinjam dong 5 menit, ketik satu paragraf, ke rental gitu kan, ke rental set, nyari skripsi fix, file-file skripsi fix, dikumpulkan semua. Kan kalau orang di rental kan ngeprint gitu kan, print skripsi itu di copy semua sama dia. Hah? Untuk apa? Ya untuk yang sama-sama dia. Entah itu cover, entah itu lembar, apa sih. Pokoknya yang ada itu kan nggak tinggalnya ditajam. Kan nggak perlu mikir mana gitu kan. Oh gitu. Begitu cara dia setiap hari begitu. Tahun 2000 ngetik satu paragraf. Begitu dia laksanakan. Selesai lah dia pada berlapan. Sederhana sekali cara mikirnya. Iya. Gitu. Nggak usah mulu-mulu sama itu harus begini ini. Enggak, yang penting itu. Setiap hari ngetik apa tuh? Setiap hari coba zaman kalau susah memulai skripsi, mulainya dari apa? Persembahan. Bisa berapa ya? Sudah persembahan ya, dari persembahan. Bisa Pak semangat. Semangat untuk Farida selalu tidak pernah hilangnya semangat. Oh, iya begitu. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Pertanyaan. Rencana buat skripsi ini saya Pak, ingin fokus kepada tokoh gitu, tokoh pemikiran yang kontemporer sekarang, kemudian dikembangkan menjadi sebuah skripsi. Gitu. Ya, itu pun namanya penelitian studi tokoh. Ya. Tokoh itu pemikirannya, nah ini ada banyak alternatif ya. Dan dosennya pun akan bisa menggunakan alternatif ini. Kalau tokohnya masih hidup, itu harus menemui tokohnya. Ada mazhab yang seperti itu. Nah, sisi yang baik itu yang dapat dikerjakan. Nah, yang dapat dikerjakan artinya kamu harus menghitung biayanya. Kalau tokohnya di Jakarta, saya di Jakarta dengan kondisi pandemi seperti ini, ya kan? Tiketnya berapa harus dihitung. Kalau biayanya mahal ya jangan dilakukan meskipun tokohnya ada. Kalau tokohnya sudah mati, ya dari karya-karya bukunya atau wawancara dengan ahli warisnya. Iya ahli warisnya kan. Iya kan harus melihat kan jejak hidupnya kan.
Nah, bagaimana Pak? Ya menggunakan media sosial. Cara wawancaranya ya melalui email, melalui Twitter, kan begitu. Nah, ini penting ini studi tokoh ini penting sekali karena ya hasil skripsi seperti ini yang bisa menginspirasi dari tulisan tokoh-tokoh tadi, biografi tokoh terutama ya. Karena di PAI sendiri krisis keteladanan, krisis figur-figur yang bisa menginspirasi ya. Ilmuwan-ilmuwan dari sains banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan. Nah di PAI sendiri kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang kepahlawanannya luar biasa, namun tidak pernah diceritakan. Akhirnya banyak orang yang tidak tertarik untuk hidup atau mengabdi di dunia PAI. Bahkan masa PAI itu sendiri. Iya loh. Tak beritahu salah satu contohnya. Kalian pernah lihat gedung B? Pernah kuliah di sana? Kenapa banyak keran air di sana? Buat Keran air, ya. Ini salah satu yang nggak diceritakan dari tokoh-tokoh. Hal yang aneh. tempat buat ngambil wudhu. Nah, itu kan pemikiran yang normatif. Nggak tahu filosofisnya, ya kan ya. Padahal itu salah satu akar filosofinya adalah pendidikan Tarbiyatul Albab karya Profesor Imam Suprayogo. Jadi salah satu prinsip Tarbiyatul Albab, pendidikan Tarbiyatul Albab diwujudkan dalam bentuk pemasangan keran air di setiap kelas tadi. Gunanya apa? Kamu sebelum kuliah tazkiyatun nafs dulu, mensucikan jiwamu dulu dengan apa? Berwudu. Kenapa? Karena ilmu itu nur cahaya masuk pada jiwa-jiwa yang suci. Dibaca seperti itu ngeri ya? Ngeri, Pak. Tapi nggak pernah diceritakan kepada generasi sesudahnya. Itu bahaya itu kalau berserakan itu ilmu seperti itu. Pentingnya di sana. Mau tahu ilmu menara Winwala untuk apa? Untuk selfie Pak, Instagramnya. Itu kalau buat Instagram bagus tuh Pak. Menandakan bahwa saya kuliah di Winmalang. Menara Prof Imam Suprayogo. Nggak tahu, anak sekarang nggak tahu. Karena nggak pernah dibukukan filosofi seperti itu, nggak pernah digali dari pemikiran para tokoh-tokohnya. Belum pernah dengar kita ya. Dulu itu Pak Imam Suret bangun menara itu di demo. Buat apa bangun menara? Habisin uang lebih baik untuk peningkatan mutu perkuliahan, untuk apa gini-gini. Biasa, mas kan begitu ya. Kayak gitu. Ada anak mapala, saya kamu naik ke atas. Bagaimana naik ke atas nih? Coba kamu. Kalau masih banyak orang miskin di sekitar kampus kita ini karena adanya Winmalang, berarti kita gagal memperdayakan mustadafin ini. Wah, gunanya Winmalang itu mensejahterakan mereka ini. Menara ini sebagai cermin dan refleksi seberapa jauh ilmu yang kita serap dan kita sebarkan kepada masyarakat. Coba, Tarbiyatul Albab begitu filosofinya. Masyarakat, doktrin itu. Sehingga kita pada waktu itu kampus saya itu dulu bukan UIN ya. Dulu saya itu UWIS saya itu dulu tahun 2003 saya itu UWIS. Kampusnya itu lebih jelek daripada madrasah kamu. Lihatlah di foto-foto UIN zaman dulu lah. Nggak bangga ya. Tapi kita didoktrin seperti itu. Wah, banyak semangat seperti itu ya. Kita ini saat ini kamu ini ya. Kamu ini orang-orang yang berselimut. Apa berselimut dalam Al-Quran? Mujadalah kan? Ya. Kamu ini orang mujadalah, kamu berselimut. Merasa enak, dingin, kemudian gak lapo-lapo. Kan begitu.